Kalian adjust aja jamnya. Kalau mau Nih, buat simpel aja. Tiba-tiba online aja. Terus waktunya di adjust aja. Kalian maunya hatinya ke besok. Maghrib. Oh. Kita mau jam 1 sampai jam 4. belum siap. Pagi-pagi. Iya, karena pagi kan. Iya dok. Iya dok. Tadi keluar. Oke, tadi dia hadir kan? Muhammad Adri, Azhar, Adam, Hadir. Najwa Uli Amri, tidak ada. Tidak ada. Ini, oke. TTW kan udah parking semua. Iya, kartunya juga udah kan? Sudah. Kita jelasin ya. Kita jelasin kalian makin Agak disiapkan. kalau misalnya juga anatominya selesainya kesorean, terus itu kan bisa mau dia arrange hari Sabtu juga boleh. Baik dok. Fleksibel aja kalian karena misalnya terus nanti satu orang boleh Baik. kapan jamnya. Minggu ya nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Selamat siang teman-teman.
Jadi karena belum ada penjelasan ke kardiovaskuler, sekarang kita akan belajar dulu kardiovaskuler. Nah, kardiovaskuler itu seperti namanya, dia konsis dua organ. Yang pertama kardio atau jantung, yang kedua vaskuler dan pembuluh darah. Kalau sekarang latihan Kardiovaskuler itu lebih mudah karena dia cuma layering aja dan tidak terjadi perubahan yang kayak respirasi. Kalau respirasi kan kayak dari bronkial, dia berubah jadi pseudosalivanya. Kalau udara yang simpel, misalnya jadi kuboid, nah kalian harus bisa menebak dari epitelnya. Ini udah masuk bronkiolus yang kecil, segmental, atau respiratorik kan gitu. Kalau dia tuh enggak, jadi kayak bener-bener clear. Ini pembuluh darah dulu. Pembuluh darah. Pembuluh darah mulai dari yang pembuluh darah kan kalau yang masuk ke jantung itu namanya apa? Vena. Vena yang paling besar ada vena cava yang di sini ya. Vena cava superior, vena cava inferior yang masuk ke dalam jantung. Nah, vena itu dia kalau yang keluar dari jantung arteri. Kalau yang keluar dari jantung itu kan ada dua ya, ada arteri pulmonaris atau yang sulcus itu yang 4, ya kan, sama ada aorta yang ya kan, itu disebutnya arteri. Cuma bedanya kalau misalnya dia baru keluar dari jantung, kita sebutnya sebagai arteri apa? Arteri besar atau arteri elastis. Kenapa disebut arteri elastis? Karena banyak elastiknya. Kenapa? Kayak serabut elastik. Karena dia hampir semuanya itu kelihatan tuh sintetisnya. Kenapa dia harus terbuat dari serabut elastis? Supaya bisa dikoil dong. Supaya kamu terkoil, karena tekanan tuh besar banget ya. Beda kalau yang menuju ke atas kan dia tekanannya tuh kecil banget, sampai dibekalin katul biar dia turun lagi, ya kan? Sampai dia itu dibantu sama otot rangka, saking slownya dia menuju ke atas. Berarti ya, makanya kan olahraga yang melibatkan kontraksi otot kayak misalnya lari, kontraksi otot ekstremitas itu disebut kardio kan, karena dia membantu untuk vena memompa sampai ke jantung lagi, makanya habis itu pun deg-degan. Volume masuknya itu jadi lebih cepat, lebih banyak, makanya kita takut hati kan habis itu. Iya kan? Nah itu karena dibantu sama otot rangka, proses masuknya lagi ke vena cava superior atau inferior ini. Nah kalau misalnya kalau aorta begitu dia keluar dari jantung itu dengan volume yang besar, dengan tekanan yang besar, tujuannya adalah distribusi seluruh tubuh. supaya bisa langsung sampai ke perifer, bahkan sampai ke ujung-ujung tangan, ujung-ujung kaki. Makanya volumenya besar, kemudian tekanannya juga lebih besar. Oleh karena itu, pembuluhnya harus elastis banget, recoil. Jadi walaupun dia itu terdiri dari rambut elastis yang banyak, bukan berarti dia nggak dapat volumenya ya, ada volumenya. Cuma dia sangat dominan. Nih, yang kritik-kritik ini adalah Elastic fiber. elastisnya. Yang di belakang yang pink itu adalah otot polusnya, smooth muscles-nya. Dia terdiri dari berapa? Ada tunika intima. Intima di sini kan. Dia terdiri dari tiga tadi itu. Habis itu ada Tunika media. habis tunika intima. Tunika media. Ada apa di tunika media? Ada otot polos dan Yang serat lamina elastik. elastika interna di mana? Setelah tunika intima. Jadi tunika intima, sini endotel, habis itu lamina elastika interna. Di sini ada yang nggak kelihatan. Kenapa? Karena di bawah endotel tuh langsung, ngerti nggak? Kayak
tunika medianya itu dia full of elastic fiber, makanya tunika elastika interna sama elastika externanya itu kayak jadi gabung sama tunika intimanya, tunika medianya, ngerti nggak? Makanya dia kayak nggak punya jeda. Makanya ini kan ini yang bagian intima, terus kelihatannya langsung media kan? Di tunika medianya itu full elastic fiber, baru ke tunika adventisia langsung kelihatannya tuh. Padahal sebelum tunika adventisia dia pasti ada elastika eksternal. Nah ini yang adventisia. Udah? Oke. Ada pertanyaan nih? Apa? Sekarang ke setelah aorta itu kan arterinya jadi tidak terlalu besar ya, arteri sedang sebelum ke arteriol, arteri yang kecil. Arteri yang sedang ini dia tekanannya sudah tidak sebesar yang aorta, sehingga di tunika intimanya yang lebih dominan adalah otot polos, walaupun tetap ada elastikanya. Ya. Ini kalian sekalian belajarnya ya. SD yang ada besar kecil satu ya. Parasit udah belajar? Parasit bahasa apa? Parasit darah sama limfa. Sama limfa, Iya. cacing dan protozoa dok. Cacing sama apa? Protozoa. Ada sih sulit ya. Cacing kan ini yang jantan ini. Iya. Iya. Iya, iya kan? Iya. Habis ini kalau sama Risto ya. Oke, kamu lihat dulu. Ini lihat. Ini arteri apa vena nih? Dari Kelihatan arteri ya. Ini vena yang ini. Tipis Kolaps. dan melewat. Oh. Kelihatan nggak? Iya. Lihat. Oke. Ini arteri apa? Kalau kamu lihat. Nih. Lihat ya, beda nggak sama yang tadi? Beda. Kelihatan nggak ini? Di atasnya ini ada bintil-bintil gitu, kelihatan nggak? Ini adalah endoteliumnya. Berarti itu adalah tunika intimanya. Di bawahnya ini ada nomornya kayak melip-lip elastiknya. Ini tuh lamina elastika internanya. Terus di bawahnya ini kan kayak nggak ada elastik sama sekali ya? Kayak nggak ada padahal ada ya? Ini adalah Tunika media. tunika medianya. Tunika medianya terdiri dari otot polos, makanya sebutannya sebagai arteri muscularis. Karena dia lebih dominan muscularisnya. Baru lamina elastika eksternal, baru adventisia. Kelihatan ya? Dan sekarang yang vena. Apa bedanya vena sama arteri? Nih, ini vena sedang ya. Ya, yang paling banyak adalah adventisia. Kenapa? Kenapa adventisianya lebih banyak? Kenapa dia lebih tebal adventisianya dibandingkan dengan arteri? Oke, ini apa ini darah ya? Ini apa? Lamina tunika intimanya, ya? Terus tunika medianya tipis banget ya kan? Iya. Tipis banget dia terdiri dari apa tunika medianya? Otot polos, ada kolagen, ada elastin. Tetap ada ya? Ada. Dia Sedikit. mungkin cuma doang. Sedikit. Setelahnya langsung lamina, Iya. Amina, protein. elastik, kolam Asal protein. itu ada di mana ya? Ya? Di antara tunika media ke tunika adventisia, di antara itu batasan. Iya, dia ada di mana? Di arterika atau di Di vena? vena, Di vena yang mana? vena sedang. Di vena yang sedang? Vasa vasorum ada di mana? Nggak tahu.
di mana Nona? Masa Pasolu? Biasanya dia di Torika Atensia. Dia ada di mana? ATM ada. Ada di ATM atau di mana? Ada di Yang besar kan semua. apa ini pada pasal itu pembuluh darah kecilnya. Iya, Tapi dia pembuluh darah sedang. dan besar. Oke. Nah, berarti dia tidak spesialnya kan? Nanti kalau yang kita cari yang di pena yang besar. Oh, di sini nih pasal-pasalnya ini. Kelihatan nggak? Iya. Ini ya. Oke. Pena kecil mana ini? Arteri kecil mana ini? Dah. Pokoknya kalau dia besar, dia besar. Kalau sedang, sedang. Oke. Pembuluh darah clear. Gampang sih ya. Bisa lah kalian menentukan mana arteri besar, mana arteri kecil. Pena dan arteri besar. Sekarang kita jantung itu ada 4 bilik kan, ada atrium, ventrikel kanan kiri. Di antara mereka itu selalu ada orifisium. Orifisium itu kayak lubang yang ditempati, yang ditutupnya oleh katup. Nah, orifisium itu di sekelilingnya itu ditaruh suatu jaringan fibros. Jadi jaringan ikat fibrosa. Kenapa sih ada jaringan ikat fibrosa di situ? Untuk membuat kuat, karena di situ akan diisi oleh katup. Fibrosa itu kan dia yang paling jaringan ikat yang padat banget gitu kan. Sekarang kita bahas perbedaan atrium sama ventrikel. Yang mana dia tadi ya? Sebetulnya yang kelihatan banget. Apa nama katupnya deh? Kalau yang kanan Tricuspid. karena dia ada 3 jendelanya. Kalian hari ini sampai sore? Iya. Iya, dokter. Ada vertikum lagi. Ya, memang hidup kayak gitu. Bukan. Kamu di dalam perut ibumu aja kamu ini loh berpikir loh. Ini mesti ngomong apa, dimakan apa, ya sudah benar. Mana atrium, mana ventrikel? Ini yang atas, yang bawah. Atrium yang atas. Kamu lihatnya dari mana? Dari miokardiumnya. Atrium lebih tipis karena dia mompa, cuma dia nggak mompa seheboh itu karena dia gaya gravitasi kan, jadi mudah. Pas ventrikel dia mompanya tuh ke atas deh, jadi emang harus gitu. Makanya ototnya jadi besar, apapun yang sering digunakan dia bertambah masanya. Makanya kalau gym kan ototnya jadi besar ya, karena proses itu. Kalau orang polio, kakinya tuh kecil banget, karena ototnya nggak pernah kontraksi. Paham ya? Kayak gitu dia kenapanya. Oke. Dimulai dari endokardium. Cara bedain endokardium sama endo sama epi ya. Nah, endokardium ini yang nggak kelihatan. Yang mana endokardiumnya ini nih artefak ya, bubble pewarnaan, bukan endotelomnya. Ini endokardium ya deh. Endokardium kelihatan kenapa ini adalah proteinnya fiber di sini endoteliumnya. Lihat nggak nih? Ini proteinnya fiber. Jadi ini adalah endotelium. Endotelium ya udah selapis pomos ya. Habis itu endotelium, di endotelium kamu bisa mendapatkan Purkinje fiber yang di Atrium. ventrikel. Ah? Oh, Di ventrikel. ventrikel kamu bisa mendapatkan Purkinje fiber di
Endotel. Endotel. Jadi kalau ada kelihatan sesuatu massa yang tebel, terus nunjuknya pas di bagian bawah endotelium, di bagian bawah endotelium itu pasti yang ditanya adalah Purkinje fiber. Fungsinya adalah sebagai Meneruskan impuls. impuls, salah satu pemberi pengantar impuls ya. Oke, di bawah Purkinje fiber kita pakai yang SCP berapa nih guys? Yang lain SCP 4 yang baru. Oh iya. Ini kelihatan ya, selapis pipih ya. Berarti ini lapisan Endotel. endotelnya. Berarti ini adalah endokardium ya. Di bawahnya itu ada jaringan ikat disisipi oleh Purkinje fiber. Lihat nggak? Ini Purkinje fiber tuh kayak kalau misalnya sel myokardium itu perutnya tuh namanya panjang bagian ya. Bagian. Tahu tuh yang panjang Bagian. yang di telenovela. Tahu nggak? Tahu. Kalau orang kayanya belanja di supermarket terus dia pulang baru dipinjam. Iya. Itu roti itu kalau dia masih bentuknya kayak roti itu adalah myokardium. Tapi kalau kamu rendam pakai air agak gitu kan, itu Purkinje fiber. Sebenarnya Purkinje fiber itu adalah myokardium tapi dia terspesialisasi. Jadi bentuknya itu dia lebih pale, lebih pucat, nih ya, sama-sama pucat, cuman lebih pucat, harusnya lebih pucat juga nih. Dia lebih pucat, kemudian dia kayak lebih besar, lebih diffuse, gitu ya sih? Diffuse di sini bukan dalam arti cairan atau elektrolit ya, maksudnya dia kayak lebih megar gitu. Kebayang nggak? Nah, ini letaknya ada di sub endokardium. Ini endokardium di sub kan? Ini Purkinje fiber. Di bawah ini langsung myokardium. Apa klasifikasinya? Apa deskripsinya kalau myokardium? Sel dengan Intercalated. base, terus bentuk selnya Branch. bercabang. Inti di tengah berapa? Multinucleated. Oh. Kalau satu atau polos, kalau banyak atau Rangka. ini diskus interkalasinya kelihatan nggak harusnya nih, ya, ini banyak nih, ini, ya, kayak garis-garis. Oh kan? iya. Fungsinya diskusi interkalaris pelajari apa itu diskusi interkalaris pelajari definisi. Oke, udah. Sekarang kita di sini nggak ada yang warna-warnanya ya? Nggak ada ya? Yang warna-warna yang beliku Aku udah makan. Selain di subendokardium, ada lagi di mana lagi ada Purkinje fiber? Di terseluruh di myokardium bisa? Bisa. Bisa. Yang mana dia? Dia. Bulat-bulat. Lebih kelihatan. Pale lebih besar. Oh. Kelihatan ya? Cuma kalau mau nyari di subendokardium nih. Nah. Ini perikardiumnya nggak kelihatan ya? Di sini deh. Ini nggak sih? Tapi dia langsung ke ini. Oh, nah, nih.
ada berapa lapis yang perikardium. Pokoknya kamu nanti akan sulit untuk membedakan endokardium sama epikardium. Kalau endokardium tuh deh beneran habis lapisan dia langsung otot bawahnya. Kalau ini tuh kayak ada banyak banget komponennya gitu. Kayak ada ini kan selapis mesokardium. Oh. Nih, ya, dia tuh yang paling ujung di sini. Sebenarnya kan jantung itu kan jantung, di luar jantung itu ada kemarin lagi beli cake. Cake-nya itu sesuatu yang sangat moist, sehingga kalau mau dikirim dia harus dibungkus pakai sesuatu dulu, pakai apa sih namanya, plastik yang gitu, yang kenyal apa sih? Wrapping. Dia harus dilapisin pakai itu dulu supaya bagian dalamnya ini terlindungi dari bagian yang luar. Habis itu kan kayak udara ya, habis itu baru boxnya, paham nggak? Nah, sesuatu yang melapisi si cake ini, yang langsung nempel di cake-nya itu adalah visceral ya, visceral. Di luar, bagian luar dari visceral itu ada sel-sel namanya mesotelium. Berarti visceral nempel ke jantung kan? Berarti ini visceral kan? Ya nggak? Berarti di bagian sini ini ada sel-sel pipih selapis yang isinya itu mesotelium yang berfungsi untuk menghasilkan kardiak fluid. Oh. Kan jantung bergerak kan? Iya. Judet-judet kan? Pada saat dia judet-judet, kalau nggak ada cairan di luar ininya bergesekan nggak sih antara visceral sama parietal? Kalau sesuatu yang terjadi bergesekan terus menerus tanpa ada perantara di antaranya, apa yang terjadi? Rusak kan? Iya. Makanya dia dikeluarkan satu cairan, ya kan? Iya. Yang mengisi perikardiumnya. Setelah itu di bagian luar itu dibungkus lagi, boxnya itu adalah parietal, ya. Jadi ini adalah mesotelium. Selain itu lagi fungsi mesotelium. Apa fungsinya mesotelium? Menjaga gesekan. Kira-kira kalau dia ada di situ, Individual. kan? Apa? Apa? Hilang. Terus apa specialize-nya? Di bagian apikalnya, bagian atasnya. Ada mikrofili. Oh. Terus apa fungsinya? Selain dia memproduksi dan mendistribusi pericardial fluid, apa lagi? Transport cairan dan ion. Lagi, fisiologi. Sekresi mediator inflamasi. Itu satu tuh. Udah. Habis itu di bagian bawahnya sini ada, kira-kira ini apa? Kira-kira ini apa? Sub mesokardium. Dari mesotelial connective tissue. Isinya adalah jaringan ikat fibroelastik dari longgar sampai padat, terus irregular. Habis itu isinya adalah kalau connective tissue biasanya isinya serat kan? Kolagen tipe 1. Terus apa lagi? Elastin untuk compliance-nya. Ya kan? Kan dia gini-gini. Kamu bayangin kalau nggak ada elastinnya, kayak kamu pakai baju yang nggak stretch sama sekali. Sedangkan kamu misalnya dancer, Apa di dancer kan dancer ya? Gimana tuh?
ngambek nggak jantung. Kalau visceralnya itu dia nggak ada elastinnya. Iya kan? Karena kan dia nempel. Sehingga kalau jantung lagi gini terisi darah, dia harus elastis kan? Oke. Terus apa lagi? Barisan ketiga. Barisan ketiga ada? Adipose itu pernah dengar ya? Pernah lihat ya? Oh iya. Tapi dia ada di positif. Nih. Nih. Oh. Jadi ini, terus ini yang di bawahnya baru ada adiposit. Adipositnya itu biasanya dekatan sama miokardiumnya. Adipositnya itu dia menghasilkan apa? Menghasilkan apa? Energi. Adipokin, itu apa aja? Oh. Adiponektin sama leptin. Terus di lapisan paling bawah ada sub epikardial vascular network. Disitulah ada sebenarnya ya di bagian dan habis itu jadi gitu doang. Habis itu apa lagi katupnya ya, valve-nya ya kan. Katup ada apa dan apa? Ada pars. Ada berapa parsnya? Pak Kan dua. ada yang dia tuh mengarah ke ventricle, ada yang mengarah ke Atrium. atrium. Jadi diikatnya di mana? Yang diikat sama musculus papillaris. Tujuannya kenapa nggak diikatnya di atrium aja? Supaya Itu kan pembukanya ke arah mana sih? bawah. Kan dia gini ya, gitu kan? Dia ditahan di sini. Tujuannya biar nggak gini, biar nggak balik dia. Tujuannya supaya dia posisinya kayak gini. Jadi saat dia menutup, terus dia pas saat ada aliran masuk dia nggak balik, makanya ditahan pakai Korda. Tendinnya. musculus papillaris sama Korda. korda tendinnya. Tendinnya. Kamu tahu jendela zaman dulu nggak sih yang dibuka gini? Terus ada cantolannya. Ya. Cantolannya itu korda tendineanya. Terus ada kan sesuatu di daun pintunya itu. Di daun pintunya itu kan ada besi untuk megangin ininya. Itu tuh papillaris musculus papillaris. Tujuannya apa? Di jendela kayak gini dia nggak ada. Dia nggak balik kan? Kalau ada angin misalnya, dia tetap gitu posisinya. Kayak itu juga deh. Dia ada 3 bagian kan, ada ada spongiosa, fibrosa, sama cavernicularis. Kalau spongiosa gitu ya. Kalau spongiosa, yang mana kira-kira yang spongiosa? Paling luar. Satu. Spongiosa apa kira-kira? Paling luar. Paling dalam. Aku harus ngeliat dua deh. Masih satu juga. Mana fibrosa, sorry. Mana spongiosa, mana fibrosa? Spongiosa terluar. Hah? Spongiosa terluar. Terluar dari mana? Ini Eh, ada dua sisi. dari Ada atrium, ada ventricle. atrium. Spongiosa di atrium kenapa?
Spongiosal tuh dia kayak apa sih komberan? Sesuatu miring. Dia tuh sesuatu yang enak kalau terjadi tekanan yang kuat, enak dia ditaruh di situ supaya meredam tekanannya. Jadi kayak diabsorb. Ya. Makanya spongiosal ditaruhnya di Atrium. sisi atrium, karena kan bayangin ya, atrium lebar. Habis itu dia harus melewati orifisium itu kan, celah. Berarti tekanan di situ besar dong. Ya kan? Ya, untuk masuk ke ventrikel sehingga katup yang malah katupnya tuh kan gimana sih bentuknya? Kan gini dia kalau gini kan. Sehingga begitu dia masuk dan melewati sesuatu yang lebih absorb terhadap tegangan tekanannya itu, apa yang bisa terjadi? Masuknya lebih smooth, ya kan? Ya kan? Makanya kalau spongiosal itu bayangin kalau ditaruhnya fibrosa, ruptur enggak dia? Kayak menghadapi orang yang keras saja. Kamu menghadapi orang yang keras sama orang yang lebih lembut, kalau tegangan lebih tinggi enakan main mana? Lembut kan kayak dia lebih menyerap energi burukmu itu kan. Kalau orang yang keras, dia akan memberi apa? Tekanan balik. Kebayang? Makanya spongiosal di atas, tapi untuk menguatkan spongiosal ditaruh fibrosa di tengahnya untuk menjadi sesuatu yang lebih kuat, lebih firm. Makanya spongiosal ini. Ya? Terus apa? Spongiosanya itu terus Fibros. apa isinya spongiosal itu? Protein. Loose connective Tissue. tissue. Isinya apa? Kolagen tipe Ya, 1. pasti harus ada kolagennya karena dia sesuatu yang nggak boleh ambiar. Dia harus tetap ada kekuatannya. Terus ada elastik, ya kan? Terus yang banyak apa sih di situ? Sesuatu yang enak buat jadi bantalan, untuk jadi absorber itu harus banyak air. Proteoglikan. Proteoglikan itu dia ya kayak air kan ya, proteoglikan itu. Itu kan lapisan gula, glucose chain, sehingga dia lebih tentu. Ya nggak? Berarti isinya tadi apa? Loose connective tissue yang terdiri atas Kolagen, elastin, dan lots of protein. proteoglikan. Jadi antara kolagen sama elastisnya itu dia diaturnya itu irregularly loose. Ya, sini, kelihatan nggak? Kolagen dan elastin. Kelihatan ya? Nah, terus di bawahnya ada fibros. Fibros isinya Kolagen. lapisan kolagen yang tebal, fibrosa. Terus yang di bawah sini adalah ventricularis. Isinya apa ventricularis? Ujungnya ada Elastin. endotelium. Dua-duanya ini endotelium ya. Ini endotelium. Terus ada dense connective tissue dengan sangat banyak many layers of elastic Elastin. fibers. Sini nih. Dah. Habis itu ada chondroitin. Mana chondroitin? Nih, sampai cari chondroitinnya. Kalau chondroitinnya itu adalah tali fibrosa yang sangat kuat. Karena dia itu fibros, maka disebutnya, maka dia itu yang paling banyak ada di sana adalah kalau secara anatomis dia tuh kayak benang putih, bukan benang putih, benang transparan, kayak benang transparan yang ngikat katupnya. Jadi ngikat katup, dia ngikat
habis itu bermuaranya di muskulus Papilaris. papilarisnya. Tapi ini kok pecahannya dia yaitu yang di titik itu tuh siapa? Enggak salah. Oke. Mana? Papilaris ya. Kita pilih ini. Papilaris dia begini tadi. Ini muskulus apa? Kalau ini nanti pasti ditaruhnya di sini. Gambarnya. Oke. Sisi ini adalah papilaris. Papila itu bentuknya kayak lidah ya, kayak selai. Di sisi ini adalah korda tubernianya. Jadi yang kenapa dia ini bagian dari otot jantung deh. Jadi dia ada di dinding ventricle, ada yang kayak kalau orang-orang bilangnya daging tubuh. Kayak ada muskulus yang ada keluar gitu. Itulah muskulus papilarisnya. Nah, di atas muskulus papilaris ini dia ada kayak benang-benang yang mengikat si kakuknya. Benang-benangnya itu adalah korda tendinnya. Jadi ini adalah korda tendon yang kayak di sini ini loh. Ini kan tendon Achilles. Kalau yang ini tendonnya namanya korda. Ya, ini tendonnya. Isinya adalah korda tendin. Kalau muskulus papilaris berkontraksi nggak? Iya. Ya lah, muscle berkontraksinya bersamaan dengan ventricle. Jadi pada saat dia ventricle-nya berkontraksi, dia menutup apa membuka? Bukan. Kan dia gini ya. Jadi otomatis itu perut, otomatis naik nutup. ininya ketutup. Enggak. Iya. Pada saat dia Oh, iya. relaksasi, buka kan? Kan relaksasi Ke bawah. Oh ya iya. kan? Sehingga ini dia akan semakin turun. Kan dia nempel di ventricle-nya, Ya, ini ngikut bisa. ventricle-nya. Pada saat ventricle-nya kontraksi, dia nutup. Tujuannya kenapa? Supaya nggak ada arus balik ke Blood sana. flow. Iya dong. Ini apa aja sih? Lagi ya? Oh, udah itu doang. Di sini. Resti ada yang hilang. Percabangan. Yang mana yang paling bingung? Bron. Kayaknya enggak ya? Iya. Yang Bronkus dokter. Iya dok. Iya dok. Ingat ya, preparat kita ini hanya ada bronkus yang intrapulmonalis. Berarti tidak mungkin bronkus primer. Pasti bronkus sekunder, segmentalis langsung ke bronkiolus. Nah, yang paling sulit itu adalah menentukan bronkiolus mana yang bronkiolus misalnya besar kecil atau bronkiolus terminal sama respiratory. Tahu dulu nih dong. Ini apa? Ini pasti bronkus karena ada plate-nya. Ini. Cartilago plate-nya pasti bronkus. Bronkiolus tidak punya. Kalau yang ditanya sel clara pasti itu adalah bronkiolus. Bronkus nggak punya sel clara. Ini ya. Ini
bronkus. Lihat nih ototnya. Lihat epitelnya. Epitelnya mulai ada yang mengecil kan, mulai ada yang kayak gini, tapi ininya masih banyak, ciliated cell-nya masih banyak, tapi epitelnya udah berdaya sendiri. Ngerti nggak? Udah ada yang columnar filtrate, terus ada columnarnya bisa disertifikat, ada yang kayak, berarti ini tidak mungkin yang sekunder, mungkin yang segmental, bronkusnya kayak gitu caranya. Dia masih punya nggak dia ini masih ada ductus, berarti dia masih punya glandula. Ya, berarti bronkus masih ada glandulanya. Oke? Ini apa? Musculus. Muskulusnya. Pokoknya kalau ada yang tebel banget itu tuh muskulus pasti. Awas tertarik dengan perkenalan Indonesia ini deh. Nih. Ya. Ini adalah bronkus. Tulis aja kalau nggak bronkus segmentalis, dia udah bronkus. Nah, kalau ini Bronchiolus terminalis. terminalis ini. Ini apa ini? Ini apa? Bronchiolus terminalis. Bukan vena? Bronchiolus. Ini salah satu warnanya. Nah ini apa? Bronchiolus respiratorius. Lihat ya, ini tebel, ini ototnya, ya kan? Ini pas alveolusnya. Kalau ditanya ini apa, ya udah pas alveolus dari bronchiolus respiratorius. Ya nih, sepanjang ini. Ya. Ini apa? Vena ini. Pasti dia ada vena sama arteri juga di sini. Jangan di ini vena. Lihat ini. Tipis, mereot. Terus ini apa? Adventisia tebel. Ya enggak? Nah ini Bronchiolus terminalis. kalau kamu perbesar epitelnya selapis kuboid itu. Lihat ya? Iya. Di bawahnya ini ya sel basalnya ya. Karina mana? Kok Karina? Namanya kenapa gitu ya? Ini kayaknya dia. Pneumosit tipe 1, tipe 2. Ini tipe 2. Ini tipe 1 nih. Bisa ya? bisa dong. Udah aja.
Insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah iya gitu. Insya Allah iya dokter. Insya Allah iya dokter. Insya Allah Bismillah. Bismillah. 13 itu berarti 6. Tadi semua beranak. 2. AB. Kalau ditanya struktur, itu sesuatu yang kayak single gitu loh ya. Struktur tuh misalnya ditanya cuma struktur yang ditunjuk silia, struktur yang ditunjuk sel Clara, struktur yang ditunjuk cartilagoplate, atau misalnya struktur yang ditunjuk di cartilagoplate itu apa misalnya kondrosit, atau misalnya sel apakah yang ditunjuk begitu. Tapi kalau dia bilangnya jaringan apa, jaringan yang ditunjuk jaringan epithelium squamosum stratificatorum. Epitel kan jaringan, iya kan? Kalau saya cuma mau tahu sel Clara, kamu bisa bedakan sel Clara atau sel yang lain, itu pasti struktur apa? Kalau jaringan cartilagonya, jaringan apa sih definisinya? Kumpulan sel. Ya. Di kumpulan sel di situ membentuk jaringan epithelium kayak gitu. Kalau preparat yang ditunjuk berarti organnya apa? Preparat organ apa di situ? Misalnya kamu spesifikkan misalnya bronchus pulmonal, bronchiolus pulmonal. Kalau jantung apa misalnya ventricle, jantung. Dan jangan jawab di luar dari apa yang kita pelajari. Kadang kalian tuh suka ngawang-ngawang, ini apa? Kita lagi belajarnya itu kardio. Dia kamu bilangnya misalnya hepat, kayaknya nggak serajin itu, kayaknya saya mau masukin soal lain di dalam sistem yang kita pelajari. Jadi fokus ke situ. Ya, kalau bentuknya itu kayak gini, pasti itu adalah pertanyaan itu soal respis. Kalau dia jaringannya lebih belum Firm. itu pasti kardio. Istilah kan dia lebih kecil dari gula ya. Jam tegalnya kalau Apa? dah kayak selesai ya. Ini 7 menit selesai lah tuh kerja dulu. Kalau udah dikumpulin Kayak kucing di situ.